Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Yudi Andri Siregar dengan NPM 2021 4350 1067 dengan judul skripsi yang saya buat adalah Sistem Pengambil Keputusan untuk Pengangkatan Karyawan Tetap pada SMA Perguruan Advent 15 Ciracas dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ambar Trihapsari, MKom, selaku pembimbing materi skripsi saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bondan Dwi Hatmoko, STMKom, sebagai dosen pembimbing teknik di skripsi saya. Baik, pada saat ini saya akan mengsimulasikan program yang sudah saya buat untuk melengkapi skripsi saya. Terlebih dahulu, yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan buka exam untuk mengaktifkan database. Setelah saya buka exam, maka juga saya akan membuka Java NetBeans dan saya akan menjalankan Java NetBeans-nya. Maka akan muncul seperti ini untuk kita boleh login. Saya akan login dengan menggunakan username admin, kemudian juga passwordnya adalah admin. Lalu saya klik login, maka akan muncul tampilan aplikasi saya, tampilan dari atau dashboard atau halaman utama dari aplikasi yang saya buat. Kemudian dalam dashboardnya aplikasi yang saya buat ini ada 3 menu. Yang pertama adalah akses, kemudian berkas, kemudian laporan. Saya akan simulasikan satu-satu, mulai dari menu akses, di mana di dalam menu akses ini terdapat 3 submenu, yaitu logout, di mana kalau kita ingin keluar dari aplikasi ini, maka kita akan klik keluar. Dia akan konfirmasi apakah Anda yakin mau keluar dari form login ini. Ya, ketika kita ingin keluar, kita klik keluar. Kemudian ketika tidak ingin keluar, maka kita klik tidak jadi. Kemudian ada submenu exit, di mana hal yang sama juga, apakah Anda yakin mau keluar dari form login ini. Karena saya tidak mau keluar, maka saya tidak jadi, ya. Saya klik tidak jadi. Kemudian ada juga submenu username, di mana di submenu username ini dalam kotak dialog submenu username ini terdapat ID, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir, user ID, password, kemudian cari berdasarkan nama lengkap atau ID, ada juga tombol simpan, edit, hapus, dan batal. Fungsinya adalah untuk ketika saya ingin menambahkan admin yang bisa, staff atau admin yang bisa login ke aplikasi. Misalnya, saya mau tambahkan Andri sebagai admin yang bisa login, maka saya akan masukkan namanya, kemudian tanggal lahirnya, misalnya, contohnya seperti ini, kemudian user ID-nya saya bikin Andri, kemudian passwordnya adalah 123. Maka saya akan klik simpan. Maka saya akan okekan. Nah, di sini dia sudah tersimpan, ya. Ada Andri, kemudian tanggal lahirnya, kemudian user ID-nya. Kemudian juga di sebelahnya ada password-nya. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan ketika Andri ini sudah tidak lagi bekerja di tempat ini, ya, dan dia tidak punya hak lagi untuk mengakses aplikasi ini, maka saya akan menghapus dia dari admin, ya. Kemudian saya klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya. Saya hapus, oke, maka datanya pun akan terhapus. Inilah yang ada di dalam submenu
user. Kemudian yang berikutnya adalah menu berkas, di mana di menu berkas ini terdapat 5 submenu. Yang pertama adalah data karyawan, kemudian data kriteria, kemudian data subkriteria, kemudian data bobot nilai, kemudian data hasil. Yang pertama akan saya selesaikan. Yang pertama adalah data karyawan. Ya, di dalam kotak dialog data karyawan ini terdapat ID, NIK, nama, jenis kelamin, jabatan, telepon, kemudian ada tombol simpan, edit, hapus, dan batal. Hal yang sama juga kita bisa lakukan di sini ketika kita ingin menambahkan data karyawan. Misalnya saya menambahkan Andri, misal ya, nicknya terlebih dahulu, mohon maaf, 123 misalnya nicknya, kemudian namanya adalah Andri, kemudian saya pilih apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian jabatannya apakah dia staf atau admin, ya saya pilih staf, kemudian nomor teleponnya 01000111 misalnya, maka saya klik simpan, maka datanya akan tersimpan. Hal yang sama juga bisa dilakukan ketika Andri ini sudah tidak lagi menjadi karyawan di sini, maka saya juga bisa hapus datanya dengan mengklik data hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, maka datanya pun akan terhapus. Inilah yang terdapat dalam submenu data karyawan. Kemudian ada submenu data kriteria. Sama juga dalam kotak dialog ini juga ada ID kriteria, nama kriteria, dan sifat kriteria. Juga ada tombol simpan, edit, hapus, dan batal. Makanya ketika kita ingin menambahkan, kita tinggal klik namanya di sini, kemudian sifat kriterianya apa, benefit atau yang lain, kemudian kita simpan. Ya, itu yang terdapat dalam data kriteria. Kemudian di data subkriteria. Data subkriteria ini adalah sambungan dari data kriteria, di mana ketika kita menginput di data kriteria, maka dia akan muncul di data submenu kriteria. Misalnya, di data kriteria kita masukkan beberapa kriteria, maka itu pun akan muncul di data subkriteria. Kita nanti tinggal pilih ya. Itu kira-kira yang ada di data subkriteria. Kemudian ada data bobot nilai. Nah, di sini di data bobot nilai ini adalah untuk membuat penilaian. Ketika kita ingin membuat penilaian, maka akan ada muncul data berdasarkan ID hasil akhirnya, ya. Mulai dari ID-nya, ID nilai, kemudian data karyawan, kedisiplinan, tanggung jawab, kehadiran, masa kerja, kompetensi kerja, penilaian atasan, dan tanggal input. Juga ada tombol simpan, edit, hapus, dan batal. Ini kira-kira yang berada di data bobot nilai. Kemudian di data hasil. Data hasil ini adalah di mana ketika kita sudah menginput semua submenu di berkas, yang mulai dari data karyawan, kemudian ID-nya, namanya, kedisiplinannya, nilai dari setiap kriteria yang sudah buat, maka dia akan muncul di data hasil keputusan untuk menilai setiap karyawan apakah mereka nanti akan layak diangkat menjadi karyawan tetap atau masih perlu pertimbangan. Makanya ketika kita lihat di sini, setelah dilakukan penilaian di atas, ya, maka akan kelihatan hasil akhir nilai tertinggi sampai yang terendah. Maka di nilai yang pertama, nilai yang paling tinggi adalah Alfredo, kemudian di yang kedua Bianca Sara, yang ketiga Dina Margareta, yang keempat Aulia Dwinanda, dan yang kelima Irwan Juniawan. Maka nanti dari sinilah bisa kita menentukan mana karyawan yang harus kita angkat menjadi karyawan tetap.
Kemudian pada menu laporan terdapat 5 submenu, laporan karyawan, laporan kriteria, laporan subkriteria, laporan nilai, dan laporan hasil. Nah, ini adalah laporan-laporan dari dari menu berkas. Ya, misalnya di menu berkas ada data karyawannya, maka nanti terakhirnya adalah di laporan. Laporan data karyawan tampilannya akan seperti ini. Ya, nanti ketika kita sudah input di sana, ya nomornya, kemudian NIK, nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, telepon, maka nanti bisa kita cetak melalui menu laporan karyawan. Kemudian berikutnya adalah laporan kriteria, ya. Juga sama, nanti kita akan bisa cetak melalui laporan kriteria, di mana setiap kriteria-kriterianya sudah sesuai dengan yang terinput di menu sebelumnya, ya, di menu di menu kriteria. Maka nanti laporannya akan ada di laporan kriteria. Juga hal yang sama, ya, di laporan subkriteria. Ini sifatnya adalah laporan untuk kita boleh cetak, ya, untuk kita boleh cetak sebagai laporan ke atasan. Kemudian ada juga laporan nilai, ya, laporan nilainya. Jadi nanti berdasarkan laporan inilah kita nanti bisa menentukan siapa yang perlu kita angkat menjadi karyawan tetap. Kemudian laporan hasilnya juga sama, ya, sifatnya adalah sebagai laporan kita untuk bisa kita cetak. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya simulasikan dari program yang saya sudah buat untuk melengkapi tugas akhir atau skripsi, dan semoga ini bermanfaat untuk SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, dan mereka boleh gunakan untuk proses pengangkatan data karyawan pada SMA Perguruan Advent 15 Ciracas.